Saudara Dennis telah menuduh saya memeras Samsul Caniago. Jelas ya? Dia menyebut pada menit kesekian semua datanya ada. Aku tuh niatnya baik bang, abangku sayang, beneran. Ade tuh tadi DP Rambo bawa Lambonya kesini buat apa? Supaya abang gak kalah saing sama Bang Hotman. Masa Bang Hotman naik Lambo, abang naik Mini Cooper bekas, amsyong bang. Saudara Dennis Carista dalam podcastnya, dalam Instagramnya, sudah kita simpan semua, itu menyebut saya sebagai rentenir. Ya semua orang bebas melaporkan dong, iya kan, bebas melaporkan. Dan saya percaya polisi adalah sahabat masyarakat dan masyarakat Indonesia bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Menurut gua adalah pelecehan. Kalian tahu dong konotasinya kemana. Nah buat para wanita-wanita, dia kan sering bilang, Bang Rasman tuh sering bilang untuk jangan melecehkan wanita, ngatain Hotman ini wanita. Dia sendiri melecehkan wanita dengan cara ngomong gitu. Ini saya play. Apa itu buah mangga, buah pepaya? Kalian tahu dong konotasinya kemana? Dia bilang tawar aja, emang gue cewek apaan bang tawar? Mulut anda bang, anda kalau ngomong bawanya agama-agama, tapi anda sendiri kalau ngomong merendahkan kaum wanita dan termasuk melecehkan. Udah body shaming, melecehkan, ngomongnya soal agama, so benar. Tidak hanya dengan Hotman Paris, Rasman Arif Nasution juga belakangan ini disorot karena perseteruan dengan selebgram Dennis Carista yang mulai makin memanas. Jika sebelumnya Rasman terlibat perseteruan dengan Hotman, kini pengacara Medina Zain itu terlibat perseteruan langsung dengan Dennis. Keduanya bahkan bersitegang secara langsung saat keduanya menggelar konferensi pers di tempat yang sama. Perseteruan Rasman dengan Dennis juga sempat menarik perhatian publik saat Dennis menawarkan mobil Lamborghini kepada Rasman. Dan dalam kesempatan itu, Dennis sampai membawa mobil Lamborghini untuk diperlihatkan kepada Rasman. Maka, seperti inilah perseteruan antara Rasman dengan Dennis. Benarkah Rasman akan mengambil langkah hukum? Dan seperti apa pula tanggapan Dennis terkait ancaman Rasman tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Ibu jangan tunjuk saya. Iya, kamu jangan diganggu. Jangan diganggu. Rasman Arif Nasution akhirnya benar-benar membuktikan ucapannya dengan menggelar konferensi pers di kedai kopi Joni baru-baru ini terkait permasalahan hukumnya dengan sejumlah pihak. Namun yang cukup menarik perhatian tidak lain adalah tempat konferensi pers yang ia pilih, di mana merupakan tempat tongkrongan dari seterunya Hotman Paris Hutapea. Meski awalnya mendapat penolakan dari perwakilan pedagang kedai kopi, namun Rasman tetap melanjutkan keinginannya untuk menggelar konferensi pers di tempat tersebut. Maka, permasalahan apa sajakah yang dibahas oleh Rasman di kedai kopi Joni itu? Dan seperti apa pula penolakan dari perwakilan pedagang kedai kopi atas kedatangan Rasman di tempat tersebut? Saya memohon dengan abang saya Rasman Arif Nasution bahwa ada kabar bahwa abang akan melaksanakan konferensi pers pada siang hari ini di Kopi Joni. Dan kami, abang lihat sendiri bahwa dengan adanya berita seperti itu, sebagian besar pedagang, kan, kami tidak ingin adanya konferensi pers terhadap Kopi Joni oleh abang Rasman di tempat itu. Jadi dengan segala maaf, segala hormat, ya kan, saya mohon agar masalah ini jangan sampai terbawa-bawa ke sini, karena abang lihat sendiri pedagang sebagian besar itu tutup
Saya sudah diberikan bahwa kayak Siapa? seperti ini tidak bisa konferensi. Siapa yang bilang? Itu, Bang. Yang punya Ini tempat. spanduk Bang. siapa? Ini Karista. Apa hubungannya? Ya, di sini kan wilayah kita. Wilayah siapa? Wilayah kita sebagai apa? Nama Anda siapa? Erik Bantalangi. Dari mana? Saya tiap hari ngopi di sini. Saya Saya penikmat tanya. kopi, Bang. Oke, Saya sudah minta izin sebagai juru bicara Kopi Doni. Oh, mana suratnya? Tempat ini adalah kedai kopi dan tempat umum. Saya kemarin sudah survei dan saya datang ke sini sore, ya Pak Johan ya. Dan saya sudah diskusi dengan Pak Johan, ada dengan ibu-ibu 3 orang, bahwa ini tempat orang minum kopi dan tidak ada larangan. Tidak ada larangan ke sini, larangan kepada Rasman Arif minum kopi. Tidak ada juga larangan di sini dilarang preskon. Kalau Hotman Paris bisa di sini hari Minggu, hari Sabtu terima orang. Kalau saya buka di sini juga besok ada misalnya penanganan kasus gratis, boleh dong? Boleh nggak? Kalian orang umum kan? Boleh. Ini public area tapi minum kopi. Kita akan minum kopi ya. Dan kalau saya ini sudah bilang, hidup sekali, mati sekali, nyawa siap wakaf dimanapun. Bahkan saya mengundang Hotman Paris untuk datang ke sini. Saya kepingin ketemu dengan dia, berdiskusi. Jangan bilang gara-gara dia ke Singapura saya datang. Tidak, saya baru tahu kemarin dia ke Singapura. Dan saya beritahu kalau dia mau ketemu saya datang sini. Kalau dia kaya kan bisa sewa private jet. Saya ingin sampaikan, pertama, saya telah resmi melaporkan Saudari Denis Carista dan Saudara Syamsul Caniago ke Polda Sumatera Utara. Adapun laporan saya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang IT atau ITE Pasal 27 Ayat 3, perubahan Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008. Dan saya berharap laporan ini akan dikembangkan sehingga masuk pada ujaran kebencian serta adanya keterangan palsu di depan umum. Terhadap siapa? Terhadap saudara Denis Carista. Denis datang dan dia mengatakan bahwa dia wartawan. Setelah saya interogasi, mengaku sedang belajar dan atau sedang akan menjadi wartawan. Karena itu saya akan berkirim surat juga secara resmi kepada Dewan Pers, kepada Kominfo. Apakah podcast atau kanal YouTube saudara Denis Carista ini ada izin atau tidak? Kalau tidak ada izin, ini artinya bisa dilihat dan diduga keras ilegal dan itu akan berimplikasi hukum. Saudara Denis Carista dalam podcastnya, dalam Instagramnya sudah kita simpan semua, itu menyebut saya sebagai rentenir. Saudara Denis sudah membuat bahasa-bahasa, postingan-postingan terkait dengan pakaian-pakaian saya, yang membuat foto saya di sampingnya ada baju LV dan lain-lain, dengan menyebut harganya Rp135.000. Ini penghinaan. Saudara Denis Carista dalam podcastnya, dalam Instagramnya sudah kita simpan semua, itu menyebut saya sebagai rentenir. Dia telah memposting di Instagramnya perjanjian uang yang dipakai oleh Madinah Zain kepada saya, ya. Dan itu dia menyebut di situ ada saya sebagai rentenir. Saudara Denis Carista secara sengaja telah mengolok-olok wajah saya. Mengolok-olok wajah saya di dalam Instagramnya, ada membesar, ada mengecil, ya. Beda kalau saya bilang terakhir kali, Bang Rasman, atau review, itu beda, ya. Ini sudah body shaming, bos.
kemudian melakukan kebohongan publik. Melakukan kebohongan publik dengan mengatakan sebagai wartawan. Yang terakhir, Saudara Denis Carista telah menghina saya sebagai advokat dengan menjadikan kertas somasi saya menjadi bungkusan gorengan. Inilah 7 poin yang akan dipertanggungjawabkan oleh Saudara Denis Carista. Yang menarik dari konferensi pers Rasman ialah kehadiran Denis hingga situasi sempat memanas. Usai Rasman menggelar konferensi persnya, maka giliran Denis yang sebelumnya sudah terlebih dahulu meminta izin untuk menggelar konferensi pers di tempat yang sama. Dalam penuturannya, Denis turut menanggapi pernyataan Rasman yang telah melaporkan dirinya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Sebagaimana diketahui, perseteruan Denis dengan Rasman bermula semenjak Rasman menjadi kuasa hukum Medina Zain. Medina sendiri diduga telah melakukan penipuan kepada presenter Uya Kuya dalam modus penjualan mobil fiktif. Dan dari situlah permasalahan itu melebar hingga saling singgung di media sosial. Dan dari buntut permasalahan tersebut, Uya Kuya pun akhirnya resmi melaporkan Medina Zain ke Polda Metro Jaya. Sedangkan Rasman dalam konferensi persnya baru saja membuat laporan polisi untuk Denis. Tidak hanya Denis, Rasman juga berencana melaporkan Uya Kuya jika tuntutannya tidak diindahkan dalam waktu 4x24 jam. Lantas, seperti apa kelanjutan perseteruan Denis dengan Rasman Arief Nasution? Akankah Denis membuat laporan balik terhadap Rasman Arief Nasution? Saudara Uya Kuya telah secara sengaja melakukan, satu saja ya, saya kasih tahu ini, telah secara sengaja memasang foto Dr. Ran, saya, ketika dia menginterview Saudara Samsul Caniago, dia tampilkan foto saya yang sedang memegang surat kuasa dengan Samsul Caniago. Dia tidak menyebut nama saya, tapi dia menampilkan foto saya. Maka jelas arahnya ke saya. Ini petunjuk hukum. Untuk Saudara Uya Kuya ada 5-6 poin yang masuk unsurnya. Dan salah satu yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dia mengatakan saya Rasman Arief telah melakukan pemalakan atau malak etika, malak santun. Nah, untuk itu Uya Kuya, lewat kesempatan ini, saya lama menahan diri, maka saya beri waktu kau untuk meminta maaf secara terbuka kepada saya dalam waktu 4x24 jam. Apabila saudara tidak melakukan itu, maka dengan berat hati saya akan melakukan laporan polisi kepada saudara. Saya dari tadi menahan diri ya. Iya. Makanya Saya juga baik-baik saya sama masih Abang. syukur Abang ngomong gini tidak suruh tadi kamu di pergi. YouTube. Ini dari pengacara tadi saya, kau mancing ya. Enggak ada Jadi- mancing. Udah, biarin. Jadi- Silakan kalau kau mau preskon, silakan. Bu Elida Neti ini adalah kuasa hukum saya juga pengacara pelapor, dia juga adalah tim saya. Dia pengacara saya. Jadi nggak akan ada niatan untuk lapor balik? Belum sih, kayaknya sih enggak sih. Sibuk kan saya kan? Sibuk nyanyi. Jurnalis ya, emang kenapa? Kan emang saya punya media online. Media online-nya punya saya sendiri. Izin apa sih kalau YouTube, BPOM atau gimana sih? Ya semua orang bebas melaporkan dong, iya kan? Bebas melaporkan, dan saya percaya polisi adalah sahabat masyarakat dan masyarakat Indonesia bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ya siap-siap aja. Namanya kan hidup kan harus dihadapi, betul. Kalau memang gue salah ya salah, tapi kalau misalkan emang gue harus dilaporkan karena gue membela kebenaran dan keadilan, ya akan gue ikutin, ya kan? Saya percaya polisi Indonesia adalah sahabat masyarakat. Sekali lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Masyarakat aja bisa melihat gimana polisi gitu loh.
Nah, itu adalah pelecehan. Menurut gua adalah pelecehan. Kalian tahu dong konotasinya kemana. Nah, buat para wanita-wanita, dia kan sering bilang, Bang Rasman tuh sering bilang untuk jangan melecehkan wanita, ngatain Hotman ini wanita. Dia sendiri melecehkan wanita dengan cara ngomong gitu. Ini saya play. Apa itu buah mangga, buah pepaya? Kalian tahu dong konotasinya kemana? Menurut saya yang dikatakan sama Bang Rasman tadi itu termasuk pelecehan perempuan. Abang kan sering bilang ke orang-orang yang menyayang perempuan, segala macam, tidak boleh melecehkan perempuan, sama Hotman juga. Tapi abang sendiri ngomongnya kayak gini gitu. Itu kan termasuk pelecehan. Merendahkan ya itu Bang, itu merendahkan kaum wanita. Apa maksudnya kalau lihat begini, kalau lihat yang ini melihat saya begini? Dia bilang tawar aja. Emang gue cewek apaan Bang tawar? Mulut Anda Bang, Anda kalau ngomong bawanya agama-agama, tapi Anda sendiri kalau ngomong merendahkan kaum wanita dan termasuk melecehkan. Udah body shaming, melecehkan, ngomongnya soal agama, so benar. Kedatangan Dennis di Kopi Joni tidak hanya untuk menanggapi seterunya Rasman, melainkan juga membawa unit mobil Lamborghini yang ia pesan khusus untuk Rasman. Aksi Dennis sontak saja menarik perhatian banyak orang. Sebelum meninggalkan tempat konferensi pers, Rasman akhirnya meladeni permintaan Dennis untuk menengok mobil Lamborghini yang telah dipesan untuk dirinya. Lantas, seperti apakah respon kuasa hukum dari Medina Zain tersebut? Bang, ya bentar ya Bang. Bentar aja Bang, 1 menit. 1 menit. Ya. Makasih ya Bang. Abang baik. Lambo. Ini Bang, udah aku pitain. Ini udah saya pitain. Suka nggak Bang? Saya kan emang DP 1M. Abang lunasin sisanya. Big. Saya kan menawar Hotman Paris. Bang, geseran dikit bang. Saya sudah dibilang Ibu Ida tadi, Dennis, uang tidak pernah bicara. Bang, kabar? Saya insya Allah tempat istirahat saya pun ada. Sudah dibilang Ibu Ida kan, saya nggak pernah ngomong apa-apa ya. Saya tidak pernah bilang harta saya Baik, pakai chat kok. triliunan dan Siap, lain-lain. thank you. Ya, sedikit aja Bu Ida. Sini Bu Ida. Gak apa-apa Bu Ida. Ini lo Jadi kalau gini, banyak, Pak. saya nggak Baik, mau geser nanti sana, keluar aja, kesankan seolah-olah saya melarikan diri dari anak ini. Saya nggak mau. Saya ini gentle. Oke. Kita dengan Bu Ida ini sama-sama orang Batak. Ini Bu Ida ini Batak ya, supaya kamu tahu ya. Jadi yang saya tawar itu adalah mobilnya Hotman Paris, Lamborghini, karena dia dalam beberapa postingan mengatakan saya ini seperti ya, mereka tidak sebut saya, meras, tapi dia unsurnya ada, meras. 1 juta, 5 juta, malaki dan lain-lain. Makanya saya tawar, karena saya merasa direndahkan. Kalau begitu, kasih Lamborghini-nya sama saya, Hotman, biar saya balik. Kurang aja 100.000, uang saya itu sama dia. Kan kalau kurang kan sama dia, berarti uang saya, mobilnya juga sama dia. Tapi kalau itu ada di atas meja, Lamborghini sama saya. Surat seperti itu. Ini terjawab ya. Nah, sedangkan jelas uangnya mengalir dari mana? Nah, sedangkan dia ini, saya akan datang. Ini di mana tempatnya? Ivan Motor Bang. Di mana itu? Ivan Motor di sama Ivan Motor. Iya, di daerah mana? Jalan mana? Oke, saya akan datang ke Ivan Motor ya. Nih catat nih, Ivan Motor ya. Saya akan cek kebenaran sana, benar nggak? Kamu udah DP? Udah. Udah DP benar ya? Benar. Nah, Sisanya saya abang akan lunasin cek ya? dari uang itu uang kamu. Iya. Kamu sisanya ambil dari mana? Uang saya. Iya, kamu dapat dari Menguras mana? tabungan. Menguras tabungan. Nanti akan cek. Iya. Kalau ternyata itu benar, tapi akan saya telusuri Benar, uangnya benar, ya. benar ya? Apabila ternyata tidak ada, Janji, Bang. saya akan mempersoalkan ini. Kalau sempat benar, maka showroom ini pun ikut melakukan kebohongan publik. Hati-hati bos ya. Kalau ternyata uang itu tidak ada, karena di situ ada orang yang mendampingi. Cukup ya? Nah, ini mau kamu ke siapa? Sama si Bunga. Saya periksa dulu ya. Bentar, apa? Saya periksa dulu. Bunga. Sebentar. Saya periksa dulu. Saya takut ada sesuatu. Apa Bang? Apa Bang? Sebentar ya. Tengah aja bang. Bang, kalau Ya, Oi. sini. Apa? Foto. Kalau DP-nya benar diterusin bang. Ya, nanti saya jawab. Cukup ya? Tapi Oke. kalau DP-nya benar Ini saya bawa ya. dilunasin ya Oke, Bang ya? cukup ya. Bang, kalau DP-nya benar dilunasin ya Bang? Oke? Makasih Bang. Bajunya diganti-ganti, jangan ini terus. Iya, oke. Ini ke meja. Makasih ya Bang. I love you Bang. Iya, enggak. Kok nggak dibawa sih?
Dibuang mukanya. Bunganya dibuang guys. Aku tuh niatnya baik bang, abang sayang beneran. Ade tuh tadi DP Rambo bawa Rambonya ke sini buat apa? Supaya abang nggak kalah saing sama Bang Hotman. Masa Bang Hotman naik Rambo, abang naik Mini Cooper bekas, amsyong bang. Kalau dikasih Rambo, saya akan sayang dan cinta sama dia. Abang matre kali. Jangan gitu lah bang, niat Ade kan baik. Cuman Ade cuma pengen abang punya Rambo, gitu aja. Selesai sudah Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.